Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 14 Februari 2024, bertepatan dengan hari Rabu Abu dan hari Valentine. Saudaraku, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pantang dan puasa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari nubuat Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 18. Bacaan kedua 2 Korintus 5 ayat 20 sampai bab 6 ayat 2, dan Injil Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara kita memasuki hari Rabu Abu yang dikenal dengan Ash Wednesday, di mana merupakan awal masa prapaskah, masa pantang dan puasa bagi kita yang mengimani Kristus. Di mana pada hari ini saudara-saudara yang terkasih, hari Rabu Abu kita akan ditandai abu pada kening kita yang melambangkan debu yang dipercaya digunakan Tuhan untuk menciptakan manusia. Abu juga saudara melambangkan kesedihan. Dalam hal ini maksud kesedihan adalah karena kita telah berbuat dosa dan menyebabkan kita jauh dari Tuhan. Dalam perayaan Rabu Abu, imam akan mengoleskan abu ke dahi kita dan mengucapkan kata-kata, "Ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu." Selain itu saudara, imam juga akan mengucapkan kata-kata, "Bertobatlah dan percayalah pada Injil." Saudaraku, ini mengingatkan kepada kita akan asal kita yang dari debu saudara, yang tak berarti. Tapi oleh kasih karunia Allah Bapa, oleh karena kemurahan kasih dari Allah Bapa, pulalah melalui putranya Yesus Kristus, kita berharga di mata Allah saudara. Dengan abu yang dioles di kening, diharapkan kita dapat hidup dalam semangat kerendahan hati dan pengorbanan. Melalui perayaan Rabu Abu ini saudara yang terkasih, juga mengingatkan kita untuk menyiapkan diri saudara dengan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuat dan mau bertobat dengan cara berpantang dan berpuasa. Dunia ini hanyalah sementara dan Tuhanlah yang kekal. Bacaan pertama hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, Allah Tuhan kita sampaikan dalam nubuat Yoel agar kita bertobat atas segala pelanggaran kita. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, "Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu." Yoel 2 ayat 12. Sekarang, ya sekarang juga saudara, bukan besok atau lusa atau tahun depan saudara, tapi sekarang ini juga untuk segera bertobat, berbalik kepada Allah Bapa Tuhan kita. Kita telah berbuat dosa sehingga hati kita menjadi kotor, najis saudara. Hati kita telah menjadi tempat sampah amarah, kebencian, sakit hati, dendam. Maka Tuhan Allah perintahkan, "Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya."
Yoel 2 ayat 13. Rasul Paulus dalam bacaan kedua menasihati kita pula, saudara. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20. Pelanggaran, dosa-dosa yang kita perbuat telah membuat perseteruan antara diri kita dengan Allah, saudara. Maka kita dinasihati untuk berdamai dalam pertobatan. Berdamai, saudara. Karena kita telah ditebus oleh Kristus dengan nyawanya yang tergantung di atas kayu salib. Dalam perdamaian dengan Allah, bertobatnya diri kita, maka kita akan dipulihkan, disembuhkan, saudara. Dalam pertobatan akan terjadi rekonsiliasi di dalam diri kita. Rekonsiliasi dengan Allah dan dengan sesama kita. Pertobatan dapat kita lakukan dengan pantang dan puasa. Bukannya pantang saja, saudara, tapi kita juga diharuskan berpuasa untuk membersihkan hati kita yang penuh sampah ini. Pantang dan berpuasa berarti kita mau melepaskan segala kotoran yang ada di hati. Kita mau membersihkan hati kita dari sampah-sampah yang terpendam di dalam amarah, kebencian, sakit hati, dendam. Bagaimana kita berpantang dan berpuasa? Bagi kita semua sudah ada panduannya berdasarkan Injil seperti yang kita renungkan pada hari ini. Dan bagi kita yang Katolik pun telah ada panduannya. Yang diingatkan oleh Yesus Tuhan adalah, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Matius 6 ayat 1. Janganlah kita seperti kebanyakan orang yang memiliki motivasi tidak sehat dalam beribadah, saudaraku. Memasang muka muram dan mengubah air muka mereka agar semua tahu bahwa ia sedang beribadah menjalani puasa. Dalam menjalani masa pantang dan puasa ini, saudaraku yang terkasih, mau mengajak kita semua, saya dan saudara, untuk belajar 3 hal berdisiplin, yaitu berdisiplin dalam spiritual doa. Dengan ini kita akan merefleksi diri kita akan hubungan kita dengan Allah. Dalam pada itu juga kita mengakui bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan oleh karena kemurahannya kita diselamatkan dari lumpur dosa. Yang kedua, saudara, kita didisiplinkan dalam penebusan dosa dengan melakukan pantang dan puasa, saudara. Dengan melakukan penuh ketulusan, kerendahan hati, diharapkan dengan penuh harap dan juga oleh kemurahan Allah, kita memperoleh pengampunan dengan sungguh-sungguh untuk bertobat. Yang ketiga, saudara, adalah disiplin dharma. Mau mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang kita miliki saat ini bukanlah seutuhnya milik kita. Untuk itu, kita perlu kepekaan, tergerak oleh belas kasih dan bermurah hati untuk membantu yang berkekurangan. Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih, bertepatan dengan hari Rabu Abu. Kita diingatkan akan asal-usul penciptaan kita, yang mana kita ini berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu setelah melewati proses kematian. Kita pun disadari, saudara, akan kehidupan yang penuh dosa ini, di mana hati ini menjadi tempat sampah-sampah dosa. Maka seperti nubuat Yoel, tetapi sekarang juga
Demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Sekarang juga saudara, mari kita mau menyadari saudara akan keberadaan kita saat ini, di mana kita ini penuh dosa. Kita mau berpantang dan puasa untuk membersihkan hati kita. Dan bertepatan di hari kasih sayang ini saudara, kita mau juga saling menyayangi, saling mengasihi saudara-saudara kita, sekalipun mereka yang telah menyakiti kita. Kita beri pengampunan kepada mereka saudara. Ini semua sebagai tindakan iman dalam diri kita untuk berpantang dan berpuasa. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, manfaatkan hari Rabu Abu, awal dari masa puasa ini. Kita mau merefleksi diri kita, dan kita mau bertanya di dalam diri kita, bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan Allah kita, dan bagaimana saya berhubungan dengan sesama kita. Yesus Tuhan, bantulah kami dalam memasuki masa prapaskah, masa pantang dan puasa ini. Semoga dalam bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, kami mampu melakukan pengenalan diri dan diberi kekuatan untuk melawan kedagingan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.